Dihina sebagai janda miskin oleh mantan suami dan istri barunya di sebuah butik mewah, Hanum hanya tersenyum di balik hijab elegannya. Mereka tak sadar bahwa wanita yang mereka sebut tak mampu ini sebenarnya adalah pemilik sah seluruh mal tersebut. Begitu manajer butik berlutut menyerahkan kunci emas di depan mata mereka, kesombongan itu berubah menjadi mimpi buruk. Siapkah mereka kehilangan segalanya dalam hitungan detik? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku melangkah masuk ke dalam butik mewah di kawasan pusat Jakarta ini dengan napas yang sengaja kuatur sedemikian rupa agar tetap tenang. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang aromanya sewangi bunga lili mahal langsung menyambut kulit wajahku, namun tidak mampu mendinginkan gejolak ingatan pahit yang tiba-tiba menyeruak. Di balik balutan hijab pashmina sutra berwarna soft lavender yang membingkai wajahku, aku mencoba menyembunyikan identitas asliku di balik ketenangan yang semu. Meski penampilanku hari ini terlihat sangat bersahaja dengan long outer yang mengikuti lekuk tubuh namun tetap sopan, hatiku sebenarnya sedang berdegup kencang karena tahu siapa yang kemungkinan besar akan kutemui di tempat yang dulu sangat ingin kudatangi namun selalu dilarang ini. Mataku menyapu sekeliling, menatap deretan gaun-gaun rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan cicilan rumah tipe menengah selama 10 tahun. Di sini, setiap sudut memancarkan kemewahan yang dulu hanya bisa kubayangkan saat aku masih menjadi seorang istri yang menghabiskan waktu di dapur, melayani lelaki yang kupikir akan menjadi pelindung selamanya. Aku ingat betul bagaimana 2 tahun lalu aku pernah meminta izin untuk membeli satu saja setelan formal di sini demi menghadiri acara kantornya, namun ia justru menertawakanku dengan kasar. Ia bilang, wanita sepertiku yang hanya tahu cara memegang sudip, tidak akan pernah pantas menginjakkan kaki di lantai marmer yang mengkilap seperti cermin ini. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat kukenal, suara tawa yang dulu sempat menjadi musik favoritku namun kini terdengar seperti derit pintu yang berkarat, memecah kesunyian butik. Aku menoleh perlahan dan melihat seorang pria dengan kemeja slim fit biru tua yang tampak sangat pongah, sedang merangkul pinggang seorang wanita muda berpakaian merah ketat. Itu dia, Satria, mantan suamiku yang dulu membuangku hanya karena menganggapku tidak lagi memiliki nilai jual untuk mendampingi karirnya yang sedang menanjak. Di sampingnya Stans Bella, wanita yang dulu ia sebut sebagai penyegar hidupnya, kini tampil mencolok dengan riasan tebal yang menurutku justru menutupi kecantikan alaminya dengan aura kesombongan. Langkahku terhenti tepat di depan sebuah rak tas tangan berbahan kulit eksotis, berpura-pura sedang meneliti kualitas jahitannya agar tidak terlalu mencolok. Namun, takdir sepertinya sedang ingin bermain-main denganku hari ini, karena Bella justru menyeret Satria tepat ke arah di mana aku berdiri. Aku bisa merasakan aroma parfum mereka yang tajam menusuk hidung, aroma yang mengingatkanku pada hari-hari terakhir pernikahan kami yang penuh dengan kebohongan. Aku tetap menunduk, memperbaiki letak tas kecilku, berusaha memberikan kesan bahwa aku hanyalah pengunjung biasa yang mungkin tidak sengaja salah masuk ke toko yang salah. Lihat deh sayang, bukankah ini pemandangan yang aneh? Suara melengking Bella memecah ketenangan, tangannya yang penuh perhiasan menunjuk tepat ke arahku dengan gerakan yang sangat tidak sopan. Ia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti penghinaan yang sengaja dikeraskan agar para pramuniaga di pojok ruangan juga bisa mendengarnya. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang sinis memindai dari ujung hijabku hingga ujung sepatu yang kukenakan, mencoba mencari celah untuk menjatuhkanku lebih dalam lagi. Satria ikut menoleh, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan keterkejutan di matanya sebelum akhirnya digantikan oleh senyum meremehkan yang sangat menyakitkan. Hanum? Benar-benar kamu? Satria melangkah maju dengan satu tangan di saku celana, menatapku seolah-olah aku adalah noda di atas kain sutra yang bersih. Ia tertawa hambar,
Sebuah tawa yang menyiratkan rasa kasihan yang palsu dan superioritas yang memuakkan bagi siapapun yang mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Hanum? Ini bukan pasar tradisional tempat kamu biasa menawar harga cabai sampai ribuan rupiah. Ini adalah butik eksklusif yang satu gantungan kuncinya saja mungkin lebih mahal dari seluruh isi lemari pakaianmu di rumah. Bella semakin mendekat, sengaja memamerkan lekuk tubuhnya yang dibalut gaun merah ketat itu sambil menempelkan kepalanya di bahu Satria dengan gaya manja yang dibuat-buat. Oh, jadi ini mantan istrimu yang dulu katanya cuma jago masak sambal itu, sayang? Pantas saja kamu cerai, tampilannya saja seperti ini, tertutup rapat tapi kelihatannya sangat miskin. Ia mengambil sebuah label harga dari tas yang tadi sempat kupegang, lalu memperlihatkannya di depan mataku dengan wajah yang penuh kemenangan. Lihat angkanya, ini bukan buat orang yang cuma punya modal niat dan doa, mengerti? Aku hanya diam, menarik napas panjang dan menatap mereka berdua dengan tatapan yang tetap tenang, tanpa ada sedikit pun amarah yang meledak di wajahku. Di balik hijabku, aku sebenarnya sedang menahan senyum karena mereka tidak tahu bahwa aku tidak lagi seperti Hanum yang dulu hanya bisa menangis saat dihina. Aku membiarkan mereka menikmati momen keangkuhan mereka sejenak, membiarkan Satria mengeluarkan dompetnya dan melemparkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke lantai, tepat di depan kakiku. Nih, ambil buat ongkos pulang naik taksi, jangan lama-lama di sini, malu dilihat pelanggan lain yang benar-benar punya uang. Para pramuniaga yang tadi hanya menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka menatapku dengan iba, sementara yang lain tampak ragu untuk mendekat. Satria dan Bella semakin merasa di atas angin, mereka pikir mereka telah berhasil menginjak harga diriku sekali lagi di depan publik. Namun, mereka tidak menyadari bahwa semenjak 5 menit yang lalu, aku sudah menekan tombol darurat di jam tanganku, sebuah sinyal yang hanya diketahui oleh orang-orang penting di gedung ini. Aku masih berdiri mematung, menatap uang yang berserakan di bawah kakiku tanpa niat untuk mengambilnya, sementara bibirku menggumamkan doa syukur dalam hati. Keadaan butik yang tadinya penuh dengan suara ejekan tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap ketika pintu ruangan kantor di lantai atas terbuka dengan suara dentum yang keras. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas paling formal, Pak Wijaya, sang manajer butik, berlari kecil menuruni tangga dengan wajah yang dipenuhi peluh dan kecemasan yang luar biasa. Satria yang mengira manajer itu datang untuk mengusirku langsung memasang wajah sok akrab dan bersiap untuk mengadu. Namun, langkah Pak Wijaya tidak berhenti di depan Satria, melainkan langsung menuju ke arahku, lalu ia membungkuk sangat dalam hingga kepalanya sejajar dengan dadaku, membuat semua orang di sana terperangah seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Suasana butik yang tadinya riuh dengan gelak tawa sinis Bella tiba-tiba berubah mencekam, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis dalam sekejap. Pak Wijaya, sang manajer yang sangat disegani di kalangan sosialita Jakarta, masih dalam posisi membungkuk takzim, tidak berani mengangkat wajahnya sebelum aku memberikan izin. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana Satria membeku. Tangannya yang tadi masih merangkul pinggang Bella perlahan merosot jatuh, seiring dengan raut wajahnya yang berubah pucat pasi. Tidak ada yang bersuara, bahkan detak jarum jam dinding mewah di atas meja kasir terasa berdentum keras di telinga kami semua yang menyaksikan adegan tak terduga ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Nyonya Hanum, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda akan datang berkunjung hari ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suara Pak Wijaya bergetar hebat, penuh dengan nada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ia segera memberi kode keras kepada seluruh pramuniaga yang tadi hanya menonton untuk segera mendekat dan memberikan penghormatan serupa. Dalam hitungan detik, 5 orang karyawan butik itu berbaris rapi di belakang Pak Wijaya,
Semuanya menundukkan kepala dengan tangan bertaut di depan, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan yang kuterima beberapa menit yang lalu. Bella, yang tampaknya belum bisa mencerna situasi dengan logika, mendengus kesal sambil menghentakkan sepatunya ke lantai marmer dengan kasar. "Pak Manager, apa-apaan ini? Kenapa Anda malah membungkuk pada wanita udik ini? Dia ini hanya pengganggu yang merusak pemandangan di butik Anda." Teriaknya dengan suara melengking yang kini terdengar sangat sumbang dan memalukan. Satria mencoba menarik tangan Bella. Sepertinya instingnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, namun egonya yang setinggi langit masih menahan pria itu untuk tidak segera melarikan diri dari hadapanku. Pak Wijaya perlahan tegak. Namun wajahnya kini tidak lagi ramah melainkan mengeras penuh amarah saat menatap Bella dan Satria secara bergantian. "Jaga mulut Anda, Nyonya. Anda tidak tahu sedang bicara dengan siapa sekarang." Hardik Pak Wijaya dengan suara bariton yang menggelegar, membuat Bella terlonjak kaget hingga hampir kehilangan keseimbangan di atas high heels-nya. Aku hanya berdiri diam, mengamati drama yang terjadi di depanku dengan tatapan dingin, membiarkan hijab lavenderku sedikit tertiup angin dari arah pintu masuk yang terbuka otomatis. Dia hanya Hanum, mantan istriku yang miskin, Pak. Mungkin ada salah paham di sini, mungkin Anda mengiranya orang lain. Satria mencoba membela diri dengan suara yang kini menciut, keberanian yang tadi ia pamerkan menguap entah kemana. Ia menatapku, mencari-cari kebohongan di mataku, berharap bahwa semua ini hanyalah lelucon atau mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, aku justru membalas tatapannya dengan sebuah senyuman tipis, senyuman yang selama 2 tahun ini kupelajari untuk menghancurkan musuh tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Pak Wijaya merogoh saku jasnya dengan tangan gemetar, lalu mengeluarkan sebuah baki kecil berbahan bludru merah yang selalu ia simpan di brankas khusus kantornya. Di atas baki itu terletak sebuah kartu akses berbahan emas murni dengan ukiran inisial namaku yang berkilau terkena lampu kristal butik. Kartu ini hanya dipegang oleh satu orang di dunia ini, yaitu pemilik sah dari seluruh kompleks perbelanjaan dan gedung butik ini. Dan wanita yang baru saja Anda hina sebagai orang miskin adalah Nyonya Hanum, pemegang saham tunggal perusahaan kami. Jelas Pak Wijaya dengan nada yang penuh penekanan di setiap katanya. Bak petir di siang bolong, penjelasan Pak Wijaya membuat Satria terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak rak pakaian mewah di belakangnya. Wajahnya yang tadi kemerahan karena sombong kini berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Sementara Bella hanya bisa melongo dengan mulut terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi bodoh yang sangat jauh dari citra selebgram yang selama ini ia bangun. Uang ratusan ribu yang tadi dilemparkan Satria ke lantai kini tampak seperti sampah yang sangat menjijikkan, bahkan di mata para karyawan butik yang kini menatap Satria dengan pandangan muak. Aku melangkah perlahan, mendekati Satria yang kini tak berani menatap mataku secara langsung. Setiap langkah sepatuku terdengar seperti vonis hukuman bagi telinganya. Aku berhenti tepat di depan uang yang berserakan itu, lalu menoleh ke arah Pak Wijaya dengan suara yang lembut namun memiliki otoritas yang mutlak. "Pak Wijaya, tolong bersihkan lantai ini dari sampah yang berserakan. Saya tidak ingin butik saya terlihat kotor karena benda-benda yang tidak berharga ini," kataku sambil menunjuk uang milik Satria dengan ujung sepatuku, membuat Satria merasa seolah-olah martabatnya baru saja digilas habis. "Baik Nyonya, segera saya laksanakan." Pak Wijaya segera memerintahkan petugas kebersihan untuk menyapu uang tersebut di depan mata Satria, seolah-olah uang itu benar-benar hanya potongan kertas tak berguna. Bella mulai menangis sesenggukan karena malu, ia mencoba bersembunyi di balik punggung Satria, namun pria itu sendiri sedang sibuk dengan ketakutannya sendiri. Satria tahu betul,
perusahaan logistik yang kini ia kelola sebagian besar kontraknya bergantung pada mall yang kini ia sadari adalah milikku. Satu kata dariku, maka habislah seluruh karir yang ia banggakan itu. Aku membenarkan letak hijabku, memastikan penampilanku tetap sempurna dan anggun di tengah kekacauan mental yang sedang dialami oleh mantan suamiku itu. 5 menit yang lalu, kamu bilang aku tidak pantas berada di sini, Satria. Sekarang, aku memberikanmu waktu kurang dari 1 menit untuk keluar dari gedung milikku sebelum petugas keamanan menyeret kalian berdua seperti pencuri. Ucapku dengan nada datar namun sangat mematikan. Satria ingin memohon, bibirnya bergerak-gerak namun tidak ada suara yang keluar. Sementara aku hanya menatap mereka dengan tatapan hampa, seolah mereka hanyalah debu yang harus segera disingkirkan dari istanaku. Kata-kataku barusan bagaikan palu hakim yang menghantam meja persidangan, mengakhiri semua perdebatan yang ada. Satria berdiri mematung, menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi perpaduan antara tidak percaya, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Aku bisa melihat jakunnya naik turun saat ia mencoba menelan ludah yang terasa sangat pahit, menyadari bahwa wanita yang dulu ia paksa untuk hidup dalam keterbatasan kini telah menjelma menjadi sosok yang mampu menjatuhkannya dalam satu kedipan mata. Tidak ada lagi sisa-sisa keberanian pria sombong yang tadi melemparkan uang ke arahku, yang ada hanyalah seorang lelaki kecil yang hancur harga dirinya. Bella mulai terisak lebih keras, tangannya yang gemetar mencoba menarik-narik lengan kemeja Satria, memintanya untuk segera melakukan sesuatu agar mereka tidak semakin dipermalukan. Namun, Satria bahkan tidak sanggup untuk sekadar menoleh ke arah istri barunya itu, karena seluruh fokusnya terperangkap pada kenyataan pahit di depannya. Gaun merah ketat yang dikenakan Bella kini tampak begitu kontras dan norak di tengah suasana butik yang mendadak terasa sangat formal dan kaku ini. Keanggunan hijab lavendarku yang tetap tertata rapi seolah menjadi simbol kemenangan mutlak atas segala kepalsuan yang mereka pamerkan sejak awal pertemuan tadi. Hanum, tolong, kita bisa bicara baik-baik kan? Aku benar-benar tidak tahu kalau ini semua milikmu. Suara Satria akhirnya keluar, namun terdengar sangat parau dan pecah, jauh dari nada sombongnya yang tadi memenuhi ruangan. Ia mencoba melangkah maju 1 tindak, namun Pak Wijaya dengan sigap menghalangi jalan pria itu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Pak Wijaya seolah menjadi pagar betis yang memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak berkepentingan boleh mendekat kepadaku, sang pemilik otoritas tertinggi di tempat ini. Aku hanya menatapnya dengan tatapan hampa, seolah Satria hanyalah serangga kecil yang sedang mencoba bernegosiasi agar tidak terinjak oleh sepatu mahalku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Satria. Waktu bicaramu sudah habis 2 tahun yang lalu, saat kamu mengantarku ke depan pintu rumah orang tuaku dengan koper yang isinya hanya baju-baju lama dan hinaan. Jawabku tenang, namun setiap kata yang kuucapkan terasa tajam menyayat udara. Aku teringat bagaimana pedihnya saat itu, dan kini aku membiarkan rasa pahit itu berubah menjadi energi yang membuatku berdiri lebih tegak dengan body goals yang ia sia-siakan dulu. Pak Wijaya melirik jam tangan mewahnya, lalu memberi kode kepada 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap yang baru saja sampai di depan pintu butik. Kehadiran mereka yang berseragam lengkap dan wajah tanpa ekspresi membuat suasana semakin mencekam bagi Satria dan Bella yang kini sudah kehilangan seluruh urat malunya. Para pengunjung lain yang tadinya hanya menonton dari kejauhan kini mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen memalukan di mana pasangan yang tadinya berlagak kaya raya itu kini terpojok di sudut ruangan. Silakan keluar, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kami melakukan tindakan paksa yang akan membuat kalian semakin tidak nyaman, ucap salah satu petugas keamanan dengan nada bicara yang tegas namun tetap sopan sesuai sop gedung.
Bella yang menyadari dirinya sedang direkam oleh pengunjung lain langsung menutupi wajahnya dengan tas tangan mahal yang belum ia bayar itu, merasa hancur karena citra sosialita berkelas yang ia bangun di media sosial kini akan hancur dalam hitungan jam. Kejadian ini pasti akan viral, dan mereka berdua adalah pemeran utama dalam skandal yang memalukan ini. Satria menatapku untuk terakhir kalinya, matanya berkaca-kaca seolah ingin memohon ampun, namun aku sengaja memalingkan wajahku ke arah deretan koleksi tas di sampingku. Aku tidak ingin memberikan ruang sedikit pun bagi rasa ibaku untuk muncul, karena pria ini tidak pernah mengenal rasa iba saat dia membuangku di tengah badai kehidupan dulu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diusir dari tempat di mana dia merasa paling berkuasa, merasakan dinginnya pengabaian yang pernah kualami selama berbulan-bulan setelah perceraian kami. Dengan langkah yang berat dan kepala tertunduk dalam-dalam, Satria akhirnya mulai berjalan menuju pintu keluar, diikuti oleh Bella yang masih terus menangis sesenggukan di belakangnya. Mereka berjalan melewati barisan pramuniaga yang kini menatap mereka dengan pandangan meremehkan, pandangan yang sama yang tadi mereka berikan kepadaku. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang gila hormat seperti Satria selain diabaikan dan dianggap tidak ada di tempat yang paling ia banggakan. Saat mereka melangkah keluar dari ambang pintu butik, aku bisa mendengar bisikan-bisikan sinis dari orang-orang di luar yang rupanya sudah mendengar keributan tersebut sejak awal. Satria mempercepat langkahnya, hampir berlari menuju eskalator, seolah-olah lantai mal ini sedang membakar telapak kakinya yang tadinya melangkah dengan begitu angkuh. Kemenangan ini terasa sangat manis, namun bukan karena harta yang kumiliki, melainkan karena akhirnya aku bisa menunjukkan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tebal dompetnya di depan orang lain. Setelah sosok mereka benar-benar menghilang dari pandanganku, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa seolah sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundakku. Pak Wijaya kembali mendekat dan membungkuk dengan lebih sopan lagi, meminta arahan selanjutnya dariku mengenai operasional butik hari ini. Aku hanya tersenyum tipis, merapikan sedikit lipatan pada hijabku, dan bersiap untuk melanjutkan agendaku yang sebenarnya di gedung ini, karena drama barusan hanyalah selingan kecil sebelum aku benar-benar mengambil alih segalanya. Setelah kepergian Satria dan Bella yang memalukan, suasana butik kembali tenang, namun kini dengan aura yang jauh lebih hormat dan segan kepadaku. Pak Wijaya segera menginstruksikan para staf untuk menutup pintu butik sementara bagi pelanggan umum, agar aku bisa merasa lebih nyaman tanpa gangguan mata-mata yang penasaran. Aku berjalan perlahan mengelilingi ruangan, jemariku menyentuh lembut kain sutra dan brokat berkualitas tinggi yang terpajang, merasakan tekstur kemewahan yang kini menjadi bagian dari tanggung jawab besarku. Meski tubuhku yang imut dan wajahku yang manis seringkali membuat orang salah sangka, di balik hijab ini tersimpan otak bisnis yang telah kupoles tajam selama 2 tahun terakhir. Pak Wijaya mengikuti langkahku dari jarak yang sangat sopan, membawa tablet digital yang berisi laporan performa butik selama kuartal terakhir tahun ini. Aku berhenti di depan sebuah cermin besar berlapis emas, menatap pantulan diriku yang terlihat begitu berbeda dari Hanum yang dulu, wanita yang kini tampak sangat berkelas dengan balutan pakaian yang mengikuti lekuk tubuh body goalsku namun tetap menjaga kehormatan sebagai muslimah. Aku tahu bahwa kecantikan dan kekayaan ini adalah amanah, sekaligus senjata yang paling mematikan jika digunakan di saat dan tempat yang tepat seperti tadi. Nyonya Hanum, mengenai kontrak kerjasama dengan perusahaan logistik milik Tuan Satria, apakah Anda ingin saya segera meninjau ulang atau langsung memutus hubungan kerjasama tersebut? Tanya Pak Wijaya dengan nada suara yang sangat hati-hati. Aku terdiam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sambil memikirkan langkah catur selanjutnya yang akan kuambil untuk benar-benar melenyapkan sisa-sisa kesombongan mantan suamiku itu.
Memutusnya sekarang mungkin terlalu mudah dan cepat. Aku ingin dia merasakan kecemasan yang perlahan namun pasti menghimpit napas bisnisnya. Aku membalikkan badan, menatap Pak Wijaya dengan sorot mata yang tajam namun bibir yang tetap melengkungkan senyum manis yang penuh teka-teki. Jangan diputus sekarang, Pak Wijaya. Biarkan dia merasa tenang untuk beberapa hari ke depan, biarkan dia berpikir bahwa aku mungkin masih punya sedikit rasa kasihan padanya. Jawabku dengan nada bicara yang rendah namun berwibawa. Aku ingin memberikan harapan palsu padanya, karena tidak ada jatuh yang lebih sakit selain jatuh setelah merasa diberikan kesempatan kedua yang sebenarnya adalah jebakan maut. Pak Wijaya mengangguk paham, seolah bisa membaca arah pikiranku yang sudah tidak lagi mengenal kata ampun untuk pengkhianatan di masa lalu. Saya mengerti, Nyonya. Kami akan tetap menjalankan shop seperti biasa. Namun semua laporan pengiriman dari perusahaannya akan saya perketat tanpa celah sedikit pun, tambahnya dengan senyum tipis yang penuh kepatuhan. Aku tahu Pak Wijaya adalah orang yang bisa diandalkan, karena dialah saksi bisu bagaimana aku membangun kerajaan ini dari nol setelah Satria melemparku keluar dari hidupnya tanpa sepeser pun uang. Aku kemudian berjalan menuju area VIP yang terletak di bagian belakang butik, sebuah ruangan dengan sofa beludru empuk dan pelayanan kelas 1 yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh para konglomerat negeri ini. Duduk di sana, aku teringat betapa dulu aku sering merasa minder hanya untuk sekadar melewati gedung ini dengan motor tua, namun kini aku adalah ratu yang mengatur siapa saja yang boleh menginjakkan kaki di sini. Hijab lavenderku terasa sangat ringan, seolah ikut merayakan kemerdekaan jiwaku yang selama ini terbelenggu oleh rasa rendah diri yang dipaksakan oleh orang lain. Tiba-tiba ponselku bergetar di dalam tas tangan mungilku, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat dari nomor yang sangat aku hafal meski sudah kuhapus dari daftar kontakku. Hanum, tolong maafkan kebodohanku tadi. Aku benar-benar hilaf dan tertekan oleh ucapan Bella. Bisakah kita bertemu sebentar sore ini untuk bicara? Aku hanya menatap layar tersebut dengan tawa kecil yang hampir tidak terdengar, merasa lucu melihat bagaimana cepatnya roda itu berputar dan bagaimana rendahnya harga diri seorang satria saat terdesak. Aku tidak membalas pesan tersebut, melainkan hanya menyimpannya sebagai barang bukti tambahan betapa lemahnya mental pria yang dulu kupuja sebagai pelindung itu. Di sisi lain, aku tahu Bella pasti sedang mengamuk di dalam mobil mereka, menyalahkan Satria atas rasa malu yang dia tanggung karena kejadian viral di butik tadi. Mereka adalah pasangan yang dibangun di atas fondasi materi dan kesombongan, maka saat materi itu terancam, fondasi mereka akan retak dengan sendirinya tanpa perlu aku dorong lebih keras lagi. Siapkan jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi Mall untuk besok pagi, Pak Wijaya. Saya ingin mengganti seluruh strategi pemasaran kita dan memastikan tidak ada lagi pelanggan yang bersikap kasar kepada staf kita hanya karena merasa punya sedikit uang, perintahku sambil berdiri dari sofa VIP. Aku ingin menciptakan lingkungan yang eksklusif namun tetap menjunjung tinggi adab, sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh orang-orang seperti Satria dan Bella sepanjang hidup mereka yang penuh kepalsuan. Aku melangkah keluar dari area VIP dengan penuh percaya diri, setiap langkahku mencerminkan kekuatan seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya yang kelam. Di depan pintu keluar, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah lantai tempat Satria melemparkan uangnya tadi, kini lantai itu sudah bersih mengkilap tanpa noda sedikit pun. Hari ini adalah awal dari kehancuran mereka, dan aku akan memastikan bahwa setiap menit yang mereka lalui setelah ini adalah pengingat bahwa meremehkan seorang wanita yang tulus adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban bertonton yang selama 2 tahun ini menghimpit dadaku telah menguap bersama udara pagi Jakarta.
Aku berdiri di depan cermin besar di kamar penthouseku, mengenakan setelan tunik sutra berwarna krem yang dipadukan dengan hijab voal bermotif bunga lembut yang sangat manis. Penampilanku hari ini sengaja kubuat tetap terlihat imut dan bersahaja, namun dengan sentuhan kemewahan yang sulit dibantah oleh mata yang jeli. Aku tahu bahwa Satria pasti sedang menunggu jawabanku, dan aku memutuskan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan umpan yang manis kepadanya. Aku mengambil ponselku dan akhirnya membalas pesan Satria dengan kalimat yang sangat singkat namun penuh makna ganda. Temui aku di kafe lobi mall jam 1 siang ini. Kita bicara sebagai rekan bisnis. Aku sengaja menekankan kata rekan bisnis, untuk memberikan harapan palsu bahwa kontrak logistiknya masih bisa diselamatkan. Aku bisa membayangkan bagaimana pria itu langsung merasa lega, mengira bahwa sisi lemah lembut dan pemaafku masih ada, padahal dia tidak tahu bahwa Hanum yang dulu telah mati terkubur bersama surat cerai yang ia lemparkan dulu. Tepat jam 1 siang, aku melangkah menuju kafe yang terletak di lobi utama mall milikku, tempat yang sangat terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dari kejauhan, aku sudah melihat Satria duduk dengan gelisah, berkali-kali merapikan kerah kemejanya dan meminum air putih seolah tenggorokannya sangat kering. Ia datang sendirian, tanpa Bella yang biasanya menempel seperti benalu, mungkin karena ia tahu kehadiran Bella hanya akan memperburuk suasana. Begitu ia melihatku berjalan mendekat dengan langkah anggun yang memperlihatkan siluet tubuh body goalsku, ia langsung berdiri dengan wajah yang dipenuhi senyum canggung. Hanum, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk menemuiku, ucapnya dengan nada yang sangat rendah, bahkan ia menarikkan kursi untukku dengan gerakan yang sangat sopan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama kami menikah. Aku duduk dengan tenang, meletakkan tas tanganku di atas meja, dan menatapnya dengan wajah manisku yang paling lugu. Aku ingin dia merasa bahwa aku masih Hanum yang mudah dipengaruhi, Hanum yang imut dan tidak tegaan, agar dia menurunkan pertahanannya sepenuhnya sebelum aku menyerang balik. Aku datang ke sini hanya karena Pak Wijaya bilang kontrak logistik perusahaanmu akan segera berakhir bulan depan, Satria. Kataku memulai pembicaraan dengan suara lembut yang sengaja kubuat sedikit ragu. Aku melihat matanya berbinar, sebuah kilatan harapan yang sangat menyedihkan muncul di sana, seolah dia baru saja menemukan oase di tengah padang pasir. Dia mulai menjelaskan dengan menggebu-gebu betapa perusahaannya telah berkembang dan betapa dia sangat menghargai kerjasama dengan mall ini, tanpa menyadari bahwa aku sedang menghitung setiap kebohongannya. Satria bahkan mulai berani membawa-bawa kenangan masa lalu, mencoba memancing rasa ibaku dengan mengingatkan bagaimana kami dulu merintis semuanya dari bawah. Ia bercerita tentang kesulitan yang ia hadapi belakangan ini, mencoba memposisikan dirinya sebagai korban keadaan agar aku merasa bersalah karena telah sukses tanpanya. Di balik hijabku, aku hanya bisa mencibir dalam hati, mengingat bagaimana dia dulu menyebutku sebagai penghambat karirnya, karena aku hanya seorang wanita berhijab yang dianggapnya tidak bisa diajak bersosialisasi dengan rekan bisnisnya yang modern. Jadi, kamu ingin kontrak ini diperpanjang? Tanyaku sambil sedikit memiringkan kepala, memberikan ekspresi manis yang membuat Satria semakin yakin bahwa dia telah berhasil memengaruhiku. Ia mengangguk cepat, bahkan hampir menjatuhkan gelas kopinya karena terlalu antusias menjawab pertanyaanku. Aku membiarkan suasana hening sejenak, membiarkan dia menikmati rasa lega yang semu itu sebelum aku memberikan syarat yang akan menjerat leher bisnisnya, tanpa dia sadari saat ini juga. Aku bisa memperpanjang kontrak itu, tapi ada satu syarat kecil yang harus kamu penuhi sebagai bentuk profesionalitas baru di bawah kepemimpinanku, ucapku sambil mengeluarkan sebuah map dari tas tanganku.
Di dalamnya terdapat klausul tambahan yang menyatakan bahwa perusahaannya harus memberikan jaminan aset pribadi jika terjadi keterlambatan pengiriman sekecil apapun. Satria membaca dokumen itu dengan cepat, wajahnya terlihat sedikit ragu, namun karena ketakutannya akan kehilangan kontrak utama, dia seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Tanpa banyak tanya, Satria merogoh pulpen dari sakunya dan membubuhkan tanda tangan di atas materai, merasa bahwa dia baru saja menyelamatkan nyawa perusahaannya. Ia tersenyum lebar, menatapku dengan tatapan yang seolah berkata bahwa dia telah kembali memegang kendali atas diriku melalui negosiasi ini. Padahal, dia tidak sadar bahwa aku sudah menyiapkan sabotase logistik secara legal melalui sistem internal mall yang baru, yang akan membuat perusahaannya gagal memenuhi target dalam waktu kurang dari 1 minggu. Aku berdiri dari kursi, merapikan baju dan hijabku dengan gerakan yang sangat berkelas, menandakan bahwa pertemuan ini telah berakhir sesuai dengan rencanaku. Senang berbisnis denganmu lagi, Satria. Semoga kamu tidak mengecewakanku kali ini, kataku sambil tersenyum manis, senyuman yang bagi orang awam terlihat tulus namun bagi mereka yang tahu, adalah tanda kematian bagi lawan bicara. Aku melangkah pergi meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi, meninggalkan Satria yang masih duduk dengan bangga, tidak menyadari bahwa tanda tangannya tadi adalah awal dari kebangkrutan total yang akan menghancurkan hidupnya dan Bella selamanya. 3 hari setelah penandatanganan kontrak itu, aku duduk di ruang kerjaku yang luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota Jakarta dari ketinggian. Di tanganku terdapat tablet yang menampilkan grafik pengiriman logistik dari perusahaan Satria yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Aku sengaja menginstruksikan departemen gudang untuk memperketat standar pengecekan barang hingga ke detail terkecil, sebuah prosedur yang sebenarnya standar namun jarang dilakukan secara ekstrim. Aku tahu Satria pasti sedang kelabakan di kantornya, mencoba memenuhi tuntutan yang tiba-tiba menjadi sangat mustahil untuk dipenuhi oleh armada tuanya. Ponselku bergetar berkali-kali, menampilkan nama Satria di layar, namun aku membiarkannya tergeletak begitu saja tanpa niat untuk mengangkatnya. Aku sedang menikmati secangkir teh chamomile hangat, membiarkan aroma tenangnya meresap ke dalam pikiran sementara aku membayangkan kepanikan yang sedang melanda mantan suamiku itu. Hijab voal yang kukenakan hari ini berwarna abu-abu mutiara, memberikan kesan dingin namun tetap elegan. Sangat cocok dengan suasana hatiku yang sedang menjalankan misi penghancuran secara perlahan namun pasti. Tidak ada lagi rasa kasihan, karena setiap getaran ponsel itu mengingatkanku pada ratusan panggilanku yang dulu ia abaikan saat aku sedang sakit sendirian di rumah. Di sisi lain kota, aku mendapat laporan dari orang kepercayaanku, bahwa Bella mulai berulah karena Satria memangkas uang belanjanya demi menutupi biaya operasional yang membengkak. Bella, yang terbiasa hidup mewah dari hasil memeras keringat orang lain, tentu tidak bisa menerima kenyataan bahwa mesin ATM-nya mulai seret. Pertengkaran hebat dikabarkan sering terjadi di apartemen mewah mereka, sebuah retakan pertama dari menara kesombongan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa tanpa perlu tangan kotor, mereka sedang menghancurkan satu sama lain dari dalam. Sore itu, aku memutuskan untuk turun langsung ke area bongkar muat mall untuk melihat kekacauan yang terjadi dengan mata kepalaku sendiri. Aku berjalan dengan langkah pasti, balutan pakaianku yang modis namun tetap syar'i memperlihatkan sosok wanita muda yang memiliki kendali penuh atas dunianya. Begitu aku sampai di sana, aku melihat 3 truk milik Satria tertahan di pintu masuk karena tidak memenuhi standar keamanan ban dan kelayakan dokumen. Para supirnya terlihat frustrasi, mencoba menghubungi kantor pusat mereka yang jelas-jelas tidak bisa memberikan solusi instan. Ada masalah apa di sini?
Tanyaku dengan suara tenang namun tegas kepada kepala logistik mall yang sedang bertugas. Pria itu langsung membungkuk hormat begitu menyadari kehadiranku, sementara para supir truk Satria menatapku dengan heran, tidak menyangka bahwa wanita muda berwajah manis dan imut ini adalah bos besar yang menentukan nasib mereka. Aku mendengarkan penjelasan kepala logistik tentang pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan armada Satria, yang jika diakumulasikan, sudah cukup untuk memicu denda penalti sesuai kontrak baru yang ia tanda tangani tempo hari. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berhenti mendadak di dekat area bongkar muat, dan Satria keluar dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan, dan kemejanya terlihat kusut, tanda bahwa dia tidak tidur semalaman karena memikirkan masalah ini. Ia terengah-engah saat menghampiriku, matanya menyiratkan keputusasaan yang sangat dalam saat melihat truk-truknya terparkir sia-sia di pinggir jalan. Ia tidak lagi melihatku sebagai mantan istri yang bisa diremehkan, melainkan sebagai algojo yang memegang kapak di atas leher bisnisnya. "Hanum, tolong, ini terlalu berlebihan. Kenapa standarnya tiba-tiba berubah menjadi seketat ini? Supir-supirku tidak bisa masuk." Teriaknya dengan nada frustrasi yang bercampur dengan sisa-sisa harga diri yang terluka. Aku menatapnya dengan tatapan datar, tidak ada sedikit pun riak emosi di wajahku yang bersih dari riasan tebal itu. Aku hanya merapikan ujung hijabku yang terkena angin sepau-sepau di area terbuka tersebut, membuat Satria semakin merasa tidak berdaya karena diabaikan secara verbal di depan anak buahnya sendiri. "Standar tidak pernah berubah, Satria. Hanya saja, dulu mungkin kamu terlalu terbiasa bermain dengan kelonggaran karena merasa punya koneksi," jawabku akhirnya dengan nada yang sangat dingin. Aku melangkah mendekati salah satu truknya yang bannya sudah gundul, lalu menunjuknya dengan jari telunjukku yang lentik. "Kamu menandatangani kontrak profesional, bukan perjanjian makan siang. Jika armadamu tidak layak, maka barang-barang ini tidak akan pernah masuk ke dalam mallku. Sesederhana itu bisnis bekerja, bukan?" Satria terdiam, ia teringat pada klausul jaminan aset pribadi yang ia tanda tangani di kafe tempo hari. Jika hari ini pengiriman gagal, maka besok penalti akan mulai berjalan, dan dalam seminggu, rumah serta apartemen yang ia tempati bersama Bella bisa disita oleh pihak bank sebagai jaminan. Ia jatuh terduduk di atas aspal, mengabaikan debu yang mengotori celana mahalnya, sementara para supirnya hanya bisa menatapnya dengan rasa kasihan yang campur aduk. Ia baru menyadari bahwa keramahanku di kafe kemarin hanyalah cara untuk menggiringnya masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Aku membalikkan badan, memanggil asistenku untuk segera menyiapkan dokumen pemutusan kontrak sepihak jika dalam 24 jam tidak ada perbaikan nyata dari pihak Satria. Aku melangkah pergi meninggalkan area bongkar muat itu tanpa rasa sesal sedikit pun. Sementara di belakangku, Satria mulai berteriak frustrasi memanggil namaku yang kini sudah terlalu tinggi untuk ia jangkau. Matahari sore yang mulai terbenam di ufuk barat seolah menjadi simbol dari akhir kejayaan Satria dan awal dari malam panjang yang penuh dengan penyesalan yang tak berujung. Kabar mengenai tertahannya armada Satria di mall milikku menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan, menciptakan kegemparan di kalangan rekan bisnisnya. Aku duduk di sofa ruang tengah rumahku, menyesap teh hangat sambil melihat unggahan terbaru di media sosial yang memperlihatkan Bella sedang mengamuk di sebuah toko perhiasan karena kartu kreditnya ditolak. Rupanya, Satria telah memblokir semua akses keuangan demi menyelamatkan perusahaannya yang sedang di ujung tanduk. Aku hanya tersenyum tipis melihat video viral itu. Wanita yang dulu menghinaku miskin kini harus menanggung malu di depan ribuan pengikutnya sendiri karena tidak mampu membayar sebuah kalung.
Getaran ponsel di atas meja kayu jati ini seolah tak berhenti, puluhan panggilan dari nomor Satria terus masuk, namun aku tetap pada prinsipku untuk tidak memberikan celah komunikasi. Aku mengenakan gamis katun premium berwarna biru navy yang mempertegas kulit kuning langsatku, dipadukan dengan hijab satin bermotif abstrak yang sangat elegan. Meski di dalam rumah, aku selalu ingin tampil sempurna, sebuah bentuk rasa syukur atas kekuatan yang kini kumiliki. Aku tahu, saat ini Satria pasti sedang berada di titik terendahnya, terjepit di antara tuntutan Bella yang haus kemewahan dan kehancuran bisnis yang sudah di depan mata. Malam itu, tanpa diduga, asisten rumah tanggaku melaporkan bahwa ada seorang wanita yang memaksa ingin menemuiku di depan gerbang komplek perumahan elitku. Dari kamera CCTV, aku bisa melihat sosok Bella yang tampak berantakan. Riasan wajahnya luntur terkena air mata, dan ia tidak lagi terlihat seperti selebgram yang angkuh. Ia berdiri memohon di depan penjaga keamanan, mencoba masuk ke wilayah pribadiku yang selama ini sangat terjaga kerahasiaannya. Aku memutuskan untuk membiarkannya masuk, bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana harga dirinya akan jatuh di depanku. Begitu pintu depan terbuka, Bella langsung jatuh bersimpuh di lantai teras, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan pertemuan pertama kami di butik mewah itu. "Hanum, tolong, aku mohon," suruh Satria membuka blokir kartuku. "Kami benar-benar dalam masalah besar karena kontrak itu," isaknya dengan suara yang serak dan menyedihkan. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dari ketinggian dengan tangan bersedekap di dada, membiarkan angin malam mempermainkan ujung hijabku yang panjang. "Kamu datang ke sini hanya untuk meminta uang belanja, Bella? Setelah semua hinaan yang kamu lontarkan padaku tempo hari?" Tanyaku dengan nada bicara yang sangat tenang namun menusuk. Aku melangkah keluar, berdiri tepat di hadapannya yang masih menangis terseduh-seduh di atas lantai marmerku yang dingin. Bella mendongak, matanya yang sembab menatapku dengan tatapan memelas, mencari sedikit saja sisa kebaikan hati dari wanita berhijab yang dulu ia panggil wanita udik. "Aku hilaf, Hanum. Aku hanya mengikuti apa kata Satria. Dia yang bilang kalau kamu itu tidak punya apa-apa setelah cerai." Teriaknya mencoba membela diri dengan melemparkan kesalahan pada suaminya sendiri. Aku tertawa kecil, sebuah tawa hambar yang membuat Bella terdiam seketika karena menyadari bahwa taktiknya tidak mempan padaku. Ternyata cinta yang mereka agung-agungkan dulu hanyalah sekadar aliansi untuk saling memanfaatkan, dan kini saat badai datang, mereka dengan mudah saling mengkhianati. Aku membungkuk sedikit, menatap mata Bella dengan tajam hingga wanita itu gemetar ketakutan. "Satria mungkin salah karena telah membuangku, tapi kamu lebih salah karena merasa berhak menginjak harga diri orang lain hanya karena kamu memakai barang bermerek," bisikku tepat di telinganya. Aku berdiri kembali, merapikan baju dan hijabku yang tetap terlihat body goals meski dalam suasana yang penuh tekanan seperti ini. Aku ingin dia sadar bahwa kecantikan dan harta tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan adab. "Pulanglah, Bella. Berurusan denganku tidak akan mengubah kenyataan bahwa besok pagi, tim hukumku akan mengirimkan surat sita aset terhadap rumah yang kalian tempati," kataku dengan suara datar namun mematikan. Bella terpekik kaget, wajahnya yang tadi sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Ia tidak menyangka bahwa aku akan bertindak sejauh itu. Bagiku, ini bukan lagi sekadar bisnis, tapi tentang memberikan pelajaran berharga bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya yang setimpal. Bella mencoba meraih ujung gamisku, namun aku dengan cepat menghindar. Tidak ingin pakaian suciku disentuh oleh tangan yang penuh dengan rasa iri dengki itu. Aku memberi kode kepada petugas keamanan untuk segera membawanya keluar dari area rumahku sebelum ia semakin histeris.
Ia ditarik pergi sambil terus meneriakkan kata maaf yang sudah terlambat. Suaranya perlahan menghilang di telan kegelapan malam, menyisakan keheningan yang menenangkan di kediamanku. Aku kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu besar itu dengan perlahan namun pasti, seolah menutup babak kehidupan lamaku untuk selamanya. Di ruang tamu yang mewah ini, aku menarik napas panjang, merasakan kekuatan yang mengalir dalam nadiku sebagai seorang wanita mandiri yang tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Esok pagi akan menjadi hari terakhir bagi Satria dan Bella menikmati sisa-sisa kesombongan mereka, karena matahari yang terbit nanti akan membawa kehancuran total bagi kerajaan pasir yang mereka bangun di atas air mata orang lain. Pagi itu, kantor pusat perusahaanku terasa lebih sibuk dari biasanya, namun aku tetap menjaga ketenanganku di dalam ruang kerja yang kedap suara ini. Aku mengenakan setelan blazer baby pink yang dipadukan dengan celana kulot berwarna putih serta hijab pashmina yang senada, memberikan kesan feminin yang manis namun tetap memiliki otoritas yang kuat. Di atas mejaku, sudah tertumpuk dokumen legal yang baru saja ditandatangani oleh pihak bank mengenai penyitaan aset milik Satria. Aku menarik napas dalam, merasakan bagaimana setiap lembar kertas itu adalah representasi dari setiap tetap air mata yang pernah kubuang percuma untuk lelaki yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Tidak lama kemudian, sekretarisku mengetuk pintu dan masuk dengan wajah yang agak ragu, membawa sebuah amplop coklat tua yang tampak sudah agak kusam di pinggirannya. "Nyonya, ada seorang pria tua yang mengaku sebagai mantan asisten ayah Anda menitipkan ini di resepsionis. Katanya, ini adalah pesan yang seharusnya Anda terima 2 tahun lalu," ucapnya sambil meletakkan amplop itu di depanku. Jantungku berdegup kencang saat melihat tulisan tangan di depan amplop itu. Itu adalah tulisan tangan ayahku, pria yang meninggal tak lama setelah aku bercerai dengan Satria karena serangan jantung yang mendadak. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah surat serta bukti kepemilikan saham tambahan yang selama ini disembunyikan oleh Satria. Ternyata, saat ayahku masih hidup, beliau telah memberikan modal besar kepada Satria dengan syarat bahwa saham itu harus atas namaku jika suatu saat terjadi sesuatu. Namun, Satria dengan liciknya memalsukan tanda tanganku saat aku sedang terpuruk dalam duka, mengalihkan semua aset itu ke atas namanya sendiri. Penemuan ini bagaikan bensin yang menyiram api amarahku yang tadinya sudah mulai padam menjadi berkobar kembali dengan hebatnya. Jadi, selama ini dia tidak hanya membuangku, tapi juga merampok warisan ayahku. Bisikku pada diri sendiri dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap. Aku meremas pinggiran meja, menyadari bahwa pengkhianatan Satria jauh lebih dalam dari sekadar perselingkuhan dengan Bella. Dia adalah seorang kriminal yang memanfaatkan kelemahanku saat aku sedang hancur karena kehilangan orang tua satu-satunya. Hijab voal yang kupakai terasa sedikit sesak saat amarah mulai naik ke ubun-ubun, membuatku harus berdiri dan berjalan menuju jendela besar untuk mengatur napas. Aku segera menghubungi pengacaraku dan memberikan instruksi baru yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Aku tidak hanya ingin menyita aset bisnisnya, aku ingin Satria mendekam di balik jeruji besi karena tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara permanen, tanpa ada jalan kembali. Wajah manisku yang biasanya terlihat lembut kini mengeras dengan sorot mata yang dingin dan tak kenal ampun, seolah kecantikan yang kupunya hanyalah topeng bagi badai yang siap menghantam. Sore harinya, aku mendapat kabar bahwa Satria sedang berada di rumahnya, mencoba mengemasi barang-barang karena perintah pengosongan rumah sudah keluar. Aku memutuskan untuk datang ke sana, ingin melihat wajahnya saat aku melemparkan bukti kejahatannya tepat di depan hidungnya yang sombong itu. Dengan mobil mewah yang dikawal oleh 2 orang asisten,
Aku sampai di depan rumah yang dulu pernah menjadi tempatku mengabdi sebagai istri yang penurut. Rumah itu kini tampak berantakan, dengan koper-koper yang bertumpuk di teras dan Bella yang sedang menjerit-jerit menyalahkan Satria. Begitu aku turun dari mobil, Satria langsung berlari ke arahku dengan wajah penuh harap, mengira aku datang untuk memberikan keringanan di detik-detik terakhir. "Hanum, sayang, tolonglah, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kamu tidak mungkin setega ini padaku, kan?" Rengeknya dengan suara yang memuakkan. Aku tidak berkata apa-apa, melainkan hanya memberikan isyarat kepada asistenku untuk menyerahkan salinan surat dari ayahku serta bukti pemalsuan tanda tangan yang baru saja kutemukan. Satria membaca kertas-kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat, dan seketika wajahnya berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat dari saat ia melihatku di butik tempo hari. Ia menjatuhkan kertas itu ke lantai, lalu menatapku dengan tatapan kosong seolah dunianya baru saja runtuh berkeping-keping di bawah kakinya. Bella yang ikut membaca dokumen itu langsung terdiam. Ia menatap Satria dengan pandangan jijik, menyadari bahwa pria yang ia pilih ternyata adalah seorang pencuri yang kini karirnya sudah benar-benar tamat. "Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu, Satria? Kamu mencuri dari orang tua yang sudah sangat mempercayaimu." Teriakku, suara yang selama ini selalu lembut kini menggelegar penuh amarah di halaman rumah itu. Aku melangkah maju, membuat Satria mundur hingga ia jatuh terduduk di atas salah satu kopernya yang terbuka. Aku merasa sangat puas melihatnya gemetar seperti tikus yang terpojok, menyadari bahwa semua kemewahan yang ia pamerkan kepada dunia selama ini dibangun di atas kebohongan dan penderitaan orang lain. Sebelum aku berbalik pergi, sebuah mobil polisi masuk ke halaman rumah tersebut dengan sirine yang menyala, membuat suasana semakin dramatis dan mencekam. Dua petugas keluar dan langsung menuju ke arah Satria, membacakan hak-haknya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Aku berdiri tegak, merapikan hijabku dengan sangat tenang, menyaksikan mantan suamiku itu diborgol di depan mataku sendiri. Inilah kenyataan yang harus mereka hadapi, bahwa dalam 5 menit, kesombongan mereka tidak hanya berubah menjadi diam, tapi menjadi kehancuran yang mutlak dan tak terelakkan. Suara gemerincing borgol yang mengunci pergelangan tangan Satria terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menjadi musik penutup bagi drama panjang yang melelahkan ini. Pria yang dulu begitu angkuh, yang merasa bisa membeli dunia dengan uang curiannya, kini tertunduk lesu dengan wajah yang hancur karena malu. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya, tetap terlihat anggun dengan hijab pashmina baby pink yang berkibar lembut ditiup angin sore, sementara siluet tubuhku yang tegap menunjukkan bahwa aku bukan lagi Hanum yang lemah. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh, karena stok air mataku untuk pria ini sudah habis sejak hari di mana ia mengusirku dari rumah ini. Bella berteriak histeris saat melihat polisi menggiring Satria menuju mobil patroli. Ia mencoba menarik-narik seragam petugas namun segera ditepis dengan tegas. "Ini semua gara-gara kamu, Satria. Kamu bilang aset ini aman. Kamu bilang wanita ini tidak akan tahu apa-apa." Teriak Bella dengan suara melengking yang dipenuhi rasa benci. Ternyata, cinta yang ia pamerkan di butik mewah itu menguap begitu saja saat ia menyadari bahwa pria di sampingnya kini hanyalah seorang tahanan tanpa harta. Aku hanya menatap mereka dengan dingin, menyadari betapa rapuhnya ikatan yang dibangun di atas dasar keserakahan dan pengkhianatan. Satria sempat menoleh padaku sebelum dimasukkan ke dalam mobil, matanya merah karena tangisan penyesalan yang sudah tidak berarti lagi. "Hanum, maafkan aku, tolong cabut laporannya, aku akan kembalikan semuanya," ratapnya dengan suara parau yang menyedihkan. Aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang sangat manis, jenis senyuman yang biasanya kuberikan kepada mitra bisnis sukses,
namun kali ini bermakna ucapan selamat tinggal selamanya. Aku tidak akan pernah mencabut laporan itu, karena keadilan bagi almarhum ayahku adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan sekadar kata maaf. Begitu mobil polisi pergi meninggalkan halaman, suasana mendadak sunyi, menyisakan Bella yang terduduk lemas di antara tumpukan koper-koper mahalnya yang kini tidak ada artinya. Ia menatapku dengan tatapan kosong, mungkin menyadari bahwa setelah ini ia tidak akan punya tempat untuk pergi dan tidak ada lagi kemewahan yang bisa ia pamerkan. Aku melangkah mendekatinya, setiap detak langkah sepatuku di atas aspal terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Bella yang sudah tersungkur di tanah. Aku berhenti tepat di depan wanita yang dulu mengejekku miskin dan tak mampu ini. Rumah ini akan disegel dalam 10 menit, Bella. Jika kamu masih punya sedikit sisa harga diri, ambil barang-barangmu dan pergilah sebelum petugas penyita datang mengosongkan tempat ini secara paksa, kataku dengan suara datar namun penuh penekanan. Aku merapikan sedikit letak bros di hijabku, memastikan penampilanku tetap terlihat sempurna di tengah kekacauan ini. Bella tidak menjawab, ia hanya terus menunduk sambil meremas kain gaun merahnya yang kini tampak lusuh dan kotor terkena debu jalanan. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju mobil mewahku, merasa seolah-olah seluruh beban masa lalu yang gelap telah terangkat sepenuhnya dari pundakku. Para tetangga yang dulu sering memandang sebelah mata padaku saat aku baru bercerai, kini mengintip dari balik jendela rumah mereka dengan tatapan kagum sekaligus takut. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang wanita berhijab yang mereka remehkan, kini berdiri sebagai pemenang tunggal yang meruntuhkan kedigdayaan seorang satria dalam waktu singkat. Dunia memang berputar. Dan hari ini aku memastikan roda itu berhenti tepat di atas kepala mereka yang sombong. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala pada kursi kulit yang nyaman, memejamkan mata sejenak untuk merasakan ketenangan yang sejati. Aku meminta supirku untuk segera pergi dari tempat ini, tempat yang penuh dengan kenangan pahit yang tidak ingin kukunjungi lagi. Aku merasa seolah-olah ayahku tersenyum dari alam sana, melihat putrinya berhasil merebut kembali apa yang menjadi haknya dengan cara yang elegan dan terhormat. Perjalanan pulang ini terasa sangat berbeda. Setiap lampu jalan yang kulewati seolah bersinar lebih terang dari biasanya, merayakan kemenanganku yang mutlak. Sesampainya di kantorku, Pak Wijaya sudah menunggu di lobi dengan berkas-berkas terakhir yang perlu ditandatangani untuk pengambil alihan seluruh aset Satria ke dalam grup perusahaanku. Ia membungkuk hormat, namun kali ini bukan hanya karena jabatanku, melainkan karena rasa segan yang tulus melihat keberanianku. Semua sudah selesai, Nyonya Hanum. Perusahaan logistik Tuan Satria resmi dinyatakan pilot dan seluruh asetnya kini berada di bawah kendali Anda, lapornya dengan wajah puas. Aku mengangguk pelan, menandatangani berkas tersebut dengan goresan pena yang mantap dan tanpa ragu sedikit pun. Malam itu, aku berdiri di balkon kantorku, memandang kerlap-kerlip lampu Jakarta yang indah di bawah sana. Aku merapikan hijabku yang tertiup angin malam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya sebagai seorang wanita yang mandiri dan kuat. Hanum yang imut, manis, dan berwajah polos ini ternyata adalah badai yang tidak pernah mereka duga kehadirannya. Aku menyadari bahwa kecantikan dan penampilan body goals yang kumiliki hanyalah bonus, karena kekuatan sesungguhnya ada pada kesabaran dan strategi yang matang dalam menghadapi ketidakadilan. Aku mengambil ponselku, melihat berita utama di portal media sosial yang mulai ramai memberitakan penangkapan seorang pengusaha muda karena kasus penipuan besar-besaran. Foto Satria yang memakai rompi tahanan dengan wajah tertutup tangan menjadi viral, persis seperti permintaannya dulu untuk menjadi terkenal, namun dalam konteks yang sangat memalukan. Aku meletakkan ponsel itu dengan tenang, lalu melangkah keluar ruangan dengan penuh percaya diri.
Babak penghinaan telah usai, dan kini saatnya aku memulai babak baru sebagai penguasa yang tak tertandingi di duniaku sendiri. 1 bulan berlalu sejak badai yang meruntuhkan hidup Satria, dan hari ini adalah hari peresmian sayap baru di mall milikku yang kini menjadi pusat perhatian seluruh Jakarta. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun panjang berbahan sutra eksklusif berwarna emas pucat yang membalut tubuh body goalsku dengan sangat sempurna namun tetap terjaga kesopanannya. Hijab pashmina sutra yang senada terlilit anggun di kepalaku, memperlihatkan wajahku yang segar, manis, dan memancarkan aura kemenangan yang tenang. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau rasa minder. Yang terpantul di cermin adalah sosok wanita muda berusia 25 tahun yang telah berhasil mengguncang tatanan bisnis dengan keberaniannya. Pak Wijaya masuk ke ruang rias dengan wajah cerah, melaporkan bahwa seluruh tamu undangan penting, termasuk jajaran direksi bank dan rekan bisnis papan atas, telah hadir di lobi utama. Ia menatapku dengan tatapan bangga, menyadari bahwa di balik wajahku yang terlihat imut dan bersahaja, tersimpan kekuatan mental yang mampu melumpuhkan lawan paling sombong sekalipun. "Nyonya, semua sudah siap? Ini adalah momen Anda," ucapnya sambil membungkuk hormat. Aku tersenyum tipis, mengambil tas tangan mungilku, dan melangkah keluar dengan keyakinan penuh bahwa masa depan kini sepenuhnya berada di genggamanku. Saat aku menuruni tangga eskalator menuju panggung utama, seluruh mata tertuju padaku, dan suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi karena kekaguman yang luar biasa. Banyak orang yang dulu meremehkanku saat aku masih menjadi istri Satria, kini berebut untuk sekadar bersalaman atau mendapatkan perhatianku. Aku menyambut mereka dengan keramahan yang elegan, tetap menjaga jarak yang profesional namun mematikan bagi siapapun yang berniat jahat. Inilah balas dendam terbaik, bukan dengan caci maki, melainkan dengan membuktikan bahwa aku bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpa beban dari masa lalu yang beracun. Di tengah kerumunan, aku sempat mendengar selentingan kabar tentang Bella yang kini bekerja sebagai pramuniaga biasa di sebuah toko kecil di pinggiran kota demi menyambung hidup. Ia kehilangan semua asetnya, pengikut media sosialnya meninggalkannya karena skandal tersebut, dan kini ia harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu ia ejek. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya, namun aku merasa lega karena keadilan telah menemukan jalannya sendiri, tanpa aku harus mengotori tanganku lebih jauh lagi. Setiap orang pada akhirnya akan memetik buah dari benih kesombongan yang mereka tanam sendiri. Satria sendiri dikabarkan sedang menjalani masa tahanannya dengan kondisi mental yang sangat labil, terus-menerus memohon untuk bertemu denganku melalui pengacaranya yang sudah mulai angkat tangan. Tentu saja, aku menolak semua permintaan itu dengan tegas. Bagiku, dia adalah orang asing yang sudah selesai dalam naskah hidupku. Aku telah memberikan seluruh dokumen bukti kejahatannya kepada pihak berwenang agar proses hukum berjalan seadil-adilnya. Tidak ada ruang bagi pengkhianat di dalam hidup baru yang sedang kubangun dengan penuh dedikasi dan kejujuran ini. Aku naik ke atas panggung, berdiri di depan mikrofon perak yang berkilau di bawah lampu sorot yang terang benderang. Aku menarik napas panjang, menatap ratusan pasang mata yang menanti kata-kataku dengan penuh antusiasme. Keberhasilan bukan tentang seberapa banyak kita bisa merendahkan orang lain, tapi tentang seberapa kuat kita bisa bangkit saat dunia mencoba menjatuhkan kita. Ucapku memulai pidato dengan suara yang jernih dan penuh wibawa. Kata-kataku disambut dengan tepuk tangan meriah yang seolah mengukuhkan posisiku sebagai sosok inspirasi baru bagi para wanita muda di luar sana. Aku menekankan bahwa hijab dan penampilan tertutup bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin bisnis yang disegani, melainkan sebuah simbol integritas dan kehormatan. Aku ingin dunia tahu bahwa seorang wanita berhijab yang terlihat manis dan polos bisa menjadi hiu yang sangat cerdas di lautan bisnis yang kejam.
Pidatoku yang singkat namun padat itu segera menjadi viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang dukungan positif dari jutaan orang yang merasa terwakili oleh perjuanganku. Nama Hanum kini bukan lagi sekadar nama janda yang terbuang, melainkan merek dagang bagi kekuatan dan martabat. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju balkon VIP yang menghadap langsung ke arah kota yang sedang mulai menyalakan lampu-lampunya. Angin malam bertiup lembut, memainkan ujung hijabku dan memberikan rasa sejuk yang menenangkan di hatiku. Aku teringat pada mendiang ayahku, dan dalam hati aku berjanji akan menjaga warisannya dengan sebaik-baiknya, menggunakannya untuk membantu orang-orang yang tertindas seperti aku dulu. Kemenangan ini adalah awal dari tanggung jawab besar untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama, bukan untuk menjadi sombong seperti mereka. Ponselku bergetar, menampilkan notifikasi bahwa mall kami mencetak rekor kunjungan tertinggi malam ini, dan saham perusahaanku melonjak drastis di bursa efek. Aku tersenyum manis, sebuah senyuman yang tulus dan penuh kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan sejak hari pernikahan pahit itu. Aku menyadari bahwa segala rasa sakit yang kualami di butik mewah waktu itu hanyalah sebuah jembatan yang harus kulewati untuk sampai pada posisi ini. Tuhan memang punya cara yang sangat unik untuk mengangkat derajat hambanya yang bersabar dan tetap teguh pada prinsip kebenaran. Aku membalikkan badan, meninggalkan balkon menuju ruanganku dengan langkah yang mantap dan elegan. Dunia mungkin pernah meremehkanku, mantan suamiku mungkin pernah membuangku, dan orang-orang mungkin pernah menertawakanku, tapi hari ini aku adalah pemenang sejati. Aku menutup pintu ruangan kerjaku dengan perlahan, menandai akhir dari kisah pedihku dan dimulainya babak kehidupan yang penuh kemilau. Di bawah cahaya lampu kota Jakarta, aku berdiri tegak sebagai Hanum, wanita muda, cantik, dan berwajib yang telah membuktikan bahwa kenyataan bisa berubah dalam 5 menit bagi mereka yang punya nyali untuk berjuang.